Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang seputar sejarah yang ada di Nusantara dan di mancanegara. Oke, baiklah, kita akan membahas kali ini tentang Pangeran Kornel. Siapakah Pangeran Kornel itu? Pangeran Kornel ialah nama lain bagi Pangeran Kusumadinata, Bupati Sumedang tahun 1791 sampai 1828. Pangeran Kusumadinata oleh Belanda diangkat sebagai kolonel tituler. Istilah kata kolonel yang masih sangat langka pada zaman itu berubah menjadi kornel. Ya, mungkin karena orang dulu susah menyebut kolonel ya, sulit untuk sebut kolonel, jadi mereka pakai kata kornel. Nama Pangeran Kornel itu sendiri lebih terkenal di masyarakat daripada namanya yang sebenarnya, yaitu Asep Jamu. Kemudian selang 2 tahun kemudian sepupunya lahir dengan nama Asep Ema. Nah, secara singkat tentang riwayat hidupnya, Pangeran Kusumadinata IX lahir pada tahun 1762 dengan nama Suryanegara III, putra dari pasangan Adipati Suryanagara, Bupati Sumedang tahun 1761 sampai 1765, dan Nyi Mas Nagakasih. Semasa kecilnya beliau dikenal dengan nama Raden Asep Jamu. Pada saat ayahnya meninggal pada tahun 1765, diangkatlah Bupati Penyelang sementara, karena kita tahu bahwa Raja Sumedang ketika itu tahtanya diwariskan turun-menurun. Raden Jamu alias Suryanegara III diangkat menjadi Bupati Sumedang dengan gelar Pangeran Kusumadinata IX, memerintah tahun 1791 sampai 1828. Mengapa Pangeran Cadas atau Pangeran Kornel menjadi sangat dikenal masyarakat Sumedang dan masyarakat Indonesia ya? Karena ada satu kisah nih, yaitu perlawanan simbolik Cadas Pangeran. Cadas Pangeran merupakan Allah Akbar, motor lewatnya. Cadas Pangeran merupakan salah satu jalan raya sepanjang 3 km penghubung Sumedang dengan wilayah Bandung yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun 1809, peristiwa Cadas Pangeran ini merupakan sebuah tindakan perlawanan simbolik atau protes dari Bupati Sumedang ketika itu, Pangeran Kusumadinata IX. Ambisi dari Gubernur Jenderal Herman Daendels yang berniat untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, jauh sekali. Pangeran Kusumadinata IX yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Kornel sangat kesal karena melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Daendels. Seperti yang diceritakan oleh para sesepuh Sumedang, peristiwa Cadas Pangeran berasal dari pertemuan Pangeran Kusumadinata IX atau disebut juga Pangeran Kornel dengan Gubernur Daendels di tengah berlangsungnya proses pembangunan jalan raya tersebut. Diceritakan bahwa Pangeran Kusumadinata IX melakukan jabat tangan dengan sang gubernur menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya sang Pangeran Kornel ini siap dengan memegang keris pusaka. Tindakan tersebut membuat Daendels sangat terkejut. Peristiwa heroik ini diabadikan secara visual pada sebuah patung di pertengahan Jalan Bandung Sumedang. Peristiwa ini juga yang kini dijadikan nama jalan tersebut, yakni Jalan Cadas Pangeran. Jadi istilah Jalan Cadas Pangeran bagi sebagian kalangan mengartikan watak keras atau cadas bagi sang Pangeran Sumedang. Namun ada pula arti lainnya, yaitu daerah tersebut memang memiliki areal yang berbukit cadas. Bukit cadas itulah yang diubah menjadi bagian dari jalur yang membangun jalan Daendels tersebut. Dan pekerjaan itu tentu mengubah sebuah bukit cadas yang berliku dan terjal menjadi jalan raya yang menantangkan penderitaan hebat bagi rakyat Sumedang ketika itu yang dipekerjakan paksa oleh Belanda. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Kornel juga menantang Gubernur Daendels bertarung 1 lawan 1, adu mekanik nih, one by one.
Pangeran Cornel berkata bahwa dirinya adalah selaku Bupati Sumedang lebih berjuang dan berkorban sendiri daripada harus mengorbankan seluruh rakyat Sumedang. Mendengar hal tersebut, Diandels pun terpaksa mengubah siasatnya. Diandels pun berjanji pada sang pangeran bahwa tentara Zeni Belanda lah yang akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan untuk tenaga cadangan saja. Namun Diandels tengah bermuslihat. Beberapa hari kemudian, gubernur yang sangat kejam dan oleh rakyat Jawa dijuluki Mas Galak tersebut membawa ribuan pasukan Belanda dengan tujuan untuk menumpas perlawanan dari Pangeran Cornel dan rakyat Sumedang. Rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Cornel beserta segenap pembesar Sumedang lainnya melawan dengan gigih dan semangat juang yang tinggi tentang penindasan Belanda tersebut. Karena kekuatan Belanda yang tangguh dan kurangnya persenjataan dari rakyat Sumedang itu sendiri, akhirnya pemberontakan Pangeran Cornel berhasil dikalahkan. Pangeran Cornel dan ratusan rakyat Sumedang gugur dibantai oleh pasukan Belanda. Ya, kita maklumlah, kita nggak punya persenjataan, tidak punya pelatihan, langsung melawan orang yang sudah berpengalaman ya. Apalagi yang orang Belanda kirim ke Indonesia itu rata-rata adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang persenjataan dan teknik bela diri. Sedangkan orang Indonesia ketika itu cuman masyarakat biasa. Namun ada juga teori Djoko Marihandono yang mengatakan ia menyimpulkan bahwa dengan melihat prasasti yang menyebut bahwa Cadas Pangeran dibuat pada tanggal 26 November 1812, dengan adanya prasasti tersebut diduga bahwa datang mengawasi dan bersalaman dengan Pangeran Cornel bukanlah Herman Diandels, karena Diandels sudah meninggalkan Indonesia tahun 1811 ya. Sedangkan Pangeran Cadas itu dibuat 1812. Diandels sudah pergi 1811. Allah alam lah mana yang betul, kita tahulah. Nah, gitu saja sejarah singkat tentang Pangeran Cornel ya. Pangeran yang gagah berani. Semoga Anda menyukai. Jangan lupa like, share, subscribe ya, kayak biasalah, kayak orang-orang pada umumnya lah, minta subscribe dan like. Semoga channel ini berkembang. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa sholat, oke? Dah, assalamualaikum.